А это детская поликлиника. Itu Jetski Poliklinik, poliklinik anak-anak. Мгм. Deket sama di sini. Karena sesuatu hal saya harus ke rumah sakit. Ini poliklinik, salah satu poliklinik dekat rumah kita, masih nunggu dokternya. Pemerintah Rusia memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya, memperkuat kesehatan fisik dan mental setiap warganya, mempertahankan umur aktifnya, memberi bantuan medis jika kehilangan kesehatan. Jenis perawatan medis yang paling diminati adalah rawat jalan dan poliklinik. Di Rusia, setiap rayon atau distrik memiliki beberapa poliklinik di daerahnya, tergantung dari jumlah penduduk daerah tersebut. Bagi warganya yang sakit dapat mengunjungi poliklinik terdekat, mendaftarkan lewat alat terminal untuk memilih dokter spesialis yang dibutuhkan. Di sana tercantum tanggal, jam, nama dokternya, bahkan kamar kabinetnya atau kamar ruangan dokternya. Tentu saja sudah terdapat jadwal dari masing-masing dokter spesialis tersebut. Kita dapat memilih waktu kapan untuk konsultasi. Bagi pasien yang sudah lanjut usia, jika tidak mengerti cara penggunaan terminal ini, di situ ada petugas yang siap sedia untuk membantunya. Bahkan jika Anda tidak dapat datang ke poliklinik ini, dapat mendaftarkan lewat site poliklinik dengan memasukkan nomor polis asuransi. Nah, teman-teman, jika hanya ke dokter umum saja, bisa langsung mendaftarkan. Biasanya petugas akan menanyakan keluhan kita. Dan petugas di loket ini akan menanyakan nomor polis atau nomor asuransi kita. Setelah nama kita terdaftar, petugas akan memberikan nomor antrian. Di situ juga tercantum nama dokter yang akan memeriksa kita nanti. Dan kita dimohon untuk menunggu di nomor ruangan yang sudah ditentukan oleh petugas tadi. Dokter-dokter poliklinik memberikan pelayanan untuk berbagai penyakit. Jika pasien memiliki riwayat penyakit yang berat, dokter poliklinik akan memberikan rujukan ke rumah sakit besar untuk dirawat inap. Dengan ambulans, pasien diantar tanpa dipungut biaya. Begitu juga dengan pelayanan ibu hamil. Dokter ahli kandungan akan memeriksa kehamilan hingga 9 bulan. Ketika akan melahirkan, akan dirujuk ke rumah sakit besar ibu dan anak. Di sini juga ada dokter bedah, tetapi operasi tidak dilakukan di sini. Di sini di poliklinik ini tidak ada rawat inapnya, tetapi fasilitas lain seperti ronsen, EKG atau ECG, elektrokardiografi, mamografi, laboratorium, CT scan, radiologi, USG, pemeriksa kehamilan, dan lain-lain tersedia di beberapa poliklinik. Sebenarnya poliklinik ini sudah ada sejak tahun 1896. Awalnya adalah klinik rawat jalan yang merupakan pelatihan para mahasiswa kedokteran. Dan pada tahun 1920 atas perintah Komisaris Kesehatan Rakyat di Rusia, poliklinik dibuka di Moskow. Menurut sejarahnya, pada Perang Dunia Kedua, metro di Moskow bahkan pernah dijadikan rumah sakit, yaitu Metro Mayakovskaya. Saat ini poliklinik mempekerjakan tenaga medis yang berkualifikasi, calon dokter ataupun dokternya. Pemerintah di Rusia
khususnya di Moskow, banyak membenahi poliklinik. Pada tahun 2023 nanti perbaikan akan selesai. Poliklinik akan memenuhi standar internasional. Pada tahun 2015 ada 5 klinik perawatan. Klinik paru, ortopedi, klinik gigi, traumatologi, bahkan pengobatan dengan laser. Di Moskow, 224 poliklinik dewasa, 154 poliklinik anak, 61 klinik gigi. Poliklinik anak telah beroperasi sejak tahun 1939. Dan pada tahun 1995 ada 135 poliklinik anak dan 25 poliklinik gigi anak. Nah, teman-teman, yang di belakang saya ini adalah poliklinik anak-anak. Yang di sebelah sana itu poliklinik untuk orang dewasa. Dan teman-teman, karena di sini saya masih memegang paspor hijau dan saya mengurus izin tinggal di sini selama 5 tahun yang diperpanjang tiap 5 tahun. Untuk polis asuransi diperpanjang setiap tahun dengan menunjukkan identitas diri kita dan tidak dipungut bayaran sama sekali. Bagi orang asing, polis asuransi diperpanjang setiap tahunnya. Tetapi untuk orang Rusia ketika lahir sudah mendapat nomor asuransi atau polis asuransi tanpa harus memperpanjang lagi. Ini adalah bangunan poliklinik gigi untuk anak. Di sini setiap hari buka kecuali hari Minggu. Seperti biasa, untuk mendaftarkan ke sini juga melalui terminal seperti poliklinik umum tadi. Kita bisa memilih waktu, jam, tanggal di mana kita bisa bertemu dengan dokter untuk konsultasi ataupun melakukan tindakan. Pelayanan kesehatan di Rusia jika tiba-tiba kita mendadak sakit berat dan kita membutuhkan tenaga medis dapat menelpon Skora Pomocz atau ambulan dan tenaga medis akan datang memeriksa kita. Apakah kita akan ditindaklanjuti untuk dirawat di rumah sakit? Ambulan akan mengirim kita ke rumah sakit tanpa dipungut biaya. Nah, teman-teman, setelah tadi dari dokter diberikan resep dan ternyata resep ini harus dicap dan ditandatangani untuk menebus obatnya di apotik karena di poliklinik ini tidak ada apotik. Di sini di Rusia, jika kita ingin membeli obat antibiotik tanpa resep dokter, petugas apotik tidak akan melayani. Karena itu, resep dokter sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk membeli obat antibiotik. Nah, teman-temanku semua, demikianlah cerita saya tentang pelayanan kesehatan di Rusia. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng, share supaya saya semangat lagi membuat cerita-cerita lainnya. Terima kasih. Paka-paka.